Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Hari Harmawan, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Tanjung Pura, NIM F43012215110. Saya bertugas di SD Negeri 6 Perembang Nyuruh, Kecamatan Elah Hilir, Kabupaten Melawi. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan praktek uji kinerja. Pada materi tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran ketiga. Mohon masukan dan sarannya agar saya dapat memperbaiki untuk pembelajaran kedepannya, supaya saya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Tadi malam belajar tidak? Belajar. Nah. Terus PR bagus. Ya. Jadi jika di rumah kita harus meluangkan waktu untuk membaca buku, mengerjakan PR, ya, supaya nanti kalian apa yang ditanya guru di sekolah bisa dia. Hari ini masuk semua tidak? tidak ada dua. Hah? Surya dan Nadi. Oh, sudah dengan tadi, ya. Kalau Surya mana tadi? Ulang. Kalau Adit? Apa ya? Tidak tahu. Jadi memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Yuk, silakan siapa yang mau memimpin doa ya? Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, tadi kita sudah berdoa, kita bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib negara Republik Indonesia. Bapak minta kita bersama-sama berdiri nanti ya. Ayo, kita berdiri yuk. Berdiri sama-sama ya. Berkibarlah benderaku, masuk di dalam bendera seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurut. Nggak hafal kamu? Nggak hafal nggak? Nanti di rumah ya, dihafal lagunya. Supaya nanti kalau kawan-kawan kamu disuruh menyanyi, kamu juga bisa mengikuti kawan-kawan yang sudah bisa ya. Jangan lupa lagu dangdut. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang seorang pahlawan. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang seorang pahlawan yang kemarin. Siapa minggu lalu yang kita bahas? Bundo. Sekarang kita akan membahas seorang pahlawan. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Ini tujuan pembelajaran pada kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan percobaan sifat-sifat cahaya menggunakan loop, peserta didik mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang loop, peserta didik mampu menyusun laporan. Yang ketiga, setelah membaca teks non-fiksi tentang Sultan Agung, peserta didik mampu menentukan informasi dan pengetahuan yang sudah diketahui dan ingin diketahui dengan benar. Yang keempat, setelah menambah informasi yang sudah diketahui lebih lanjut dari teks non-fiksi, peserta didik mampu mempresentasikan melalui bahasanya sendiri.
Nah, ini kita sambung. Kita Bapak ada sebuah video. Kalian simak baik-baik ya videonya. Supaya nanti kalian ketika ada informasi yang ingin diketahui dari video tentang teks tentang aku nanti, kalian bisa menjawabnya ya. Ulangi ya. Betul nggak? Ya. Betul kan? Kita sudah bersama-sama tentang kita menunggu videonya ya. Video apa barusan kalian tadi? Video tentang membuat loop sederhana atau kaca pembesar. Loop itu bahasa ilmiahnya. Kaca pembesar adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya, ada orang yang bertanya loop itu sama dengan juga dengan kaca pembesar. Tadi kita melihat videonya. Video tadi bagaimana cara membuat loop sederhana. Apa saja tadi bahan-bahannya? Kantong, plastik atau plastik yang bening atau plastik bening. Kemudian apa lagi? Air. Kemudian siapkan objek yang akan kita amati. Mudah tak kira-kira? Nah, tadi ketika pada video tadi kan ada sebuah percobaan. Ketika loopnya diletakkan di atas objek yang ingin kita lihat, bagaimana gambarnya? Semakin besar karena dia ada zat atau cahaya yang merambat dari air ke objeknya. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Berarti semuanya paham, semuanya pintar. Nah, sekarang, kamu gabung kelompok dengan Delvi dengan Tila ya. Nah, sekarang silakan merapat ke kelompoknya masing-masing. Kalian bertiga ya, Delvi. Ayo, silakan cepat. Nah, kamu sini. Ya.
Sekarang Nomor Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugasnya berkelompok. Bapak minta jangan hanya satu orang saja yang mengerjakannya ya. Dibantu kawannya. Paham? Karena ini adalah tugas kelompok. Jadi dikerjakannya secara bersama-sama. Yo, ini. Tadi tulis nama kelompoknya di atas ya. Di sini ya. Siapa namanya? Silakan. Boleh berbicara tapi berdiskusi mengenai materi atau soal yang Bapak berikan ya, sesuai dengan NKPD-nya ya. Paham? Ya, namanya itu. Ini nih tugasnya di sini ada. Nah, silakan dikerjakan. Perhatikan dulu Bapak, ke depan perhatikan dulu. Bapak minta pekerjaannya selesai tepat waktu. Bapak beri waktunya sekitar 15 menit. Habis itu kita presentasi ya. Dan tiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nanti tiap kelompok semuanya maju ya. Walaupun hanya satu orang yang membacakan, tapi nanti majunya sama-sama. Paham? Paham ya? Nah, jadi tidak ada yang bertanya lagi ya. Oke? Ayo, silakan. Rapi ya. Supaya bisa tiba. Nah, bagus. Giliran dibantu kawannya ya. Nah, ya. Ya, sengaja ditulis ya. Ditulis ya. Ya. Nah, cepat. Waktunya terus langsung ya. Nggak lama lagi selesai nih. Cepat dikatakan. Tinggal dituliskan gitu. Apa tuh? Itu bergiliran kawannya ya. Thank you.
Tuhan desa itu gagal main. Sudah santai. Siapa yang nak? Dia pukul. Hah? Mungkin. Kalau pulangan enggak. Meja agama pun di Jakarta masih. Apa masih? Belum tak tahu. Nah, semua. Tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Bapak minta semuanya, yang pertama kelompok 2 ya, menyampaikan hasil laporannya ya, ke depannya. Silakan kalian bertiga maju ke depan. Bawa. Depan semua. Ya. Jadi. Sini. Berdiri. Yang rapi. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Laporan berdasarkan pengamatan pembuatan loop sederhana. Nama percobaan. Membuat loop sederhana. Tujuan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat cahaya dengan menggunakan loop sederhana. Alat-alat plastik kuning atau plastik bening dan air. Langkah kerja 1. Masukkan air ke dalam kantong kemudian diikat. 2. Amati objek yang ingin kita lihat dengan menggunakan loop sederhana. Kesimpulan, sifat cahaya yang dihasilkan dengan menggunakan loop sederhana adalah nyata, tegap, diperbesar. Bagus. Selanjutnya. Tulislah yang kalian ketahui. Kuat bacanya ya. Sultan Agung adalah raja dari Kerajaan Mataram. Beliau memerintah dari tahun 1613 atau 1645. Sultan Agung juga dikenal sebagai budayawan. Sultan Agung dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Bagus. Yuk, nanti dulu. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Mereka sudah mempresentasikannya ke depan. Sudah Bapak rasa sudah cukup baik apa yang disampaikan oleh atau apa yang dikerjakan oleh kelompok 2. Yuk, mari tepuk tangan untuk kelompok 2 ayo. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke mejanya masing-masing. Sekarang kelompok 1 ya. Ini rapet ini. Tidak nampak ya. Sedikit. Yuk, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan
laporan dan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan. Yang nyaring suaranya. Yang kuat. Dengan menggunakan loop. Nah, bagus. Tujuan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat cahaya dengan menggunakan loop. Bagus. Oh, mati itu. Plastik putih. Langkah kerjanya. Masukkan air dalam Ya, Ipul. Cek. Iya. diikat Selamat. Agak nyaring suaranya sih ya. amat yang ini Lanjut lagi. Ul. Kaca, spion dan senter. Kalau gelas kaca bisa ada. Yang kedua, penggunaan loop kaca sebesar adalah apa? Apa penggunaan loop? Tulisan diperbesar. B jawabannya. Yang ketiga, amati cahaya pada lampu senter. Sifat-sifat cahaya yang sesuai dengan fenomena yang kamu amati adalah apa jawabannya? A. Dapat merambat lurus. B. Dapat menembus benda bening. C. Dapat dibiaskan. D. Dapat dipantulkan. Apa? Cahaya merambat lurus. 4. Terjadinya pelangi setelah hujan. Dapat melihat tayangan wajah di cermin. Cahaya senter melambat lurus. Cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Pernyataan yang termasuk dalam pembiasan cahaya adalah apa? Pembiasan. Cahaya dapat cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Nomor 5. Seorang reparasi jam biasanya menggunakan alat ini untuk melihat bagian mesin yang rusak. Alat yang dimaksud adalah loop. D. Yang 6. Bacalah teks berikut ini. Sultan Agung adalah salah satu raja yang terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat ini. Informasi yang tidak sesuai dengan bacaan yaitu yang tidak sesuai. Apa? B.
B jawabannya. Nomor 7. Dari teks bacaan di atas, isi teks yang terkandung dalam bacaan tersebut adalah apa jawabannya? Yang sesuai? Jawabannya adalah beliau Raja Mataram. Yang tidak sesuai. Beliau yang A ya jawabannya. Yang nomor 8. Ada mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Nah, sekarang sebelum kita pulang, tadi kita sudah mempelajari apa tadi? Yang pertama kita sudah mengamati video dan menyimak tentang video tentang salah satu tokoh yaitu Sultan Agung. Yang kedua, kita sudah melihat bagaimana cara-cara membuat loop sederhana. Informasi yang penting yang dapat kita ambil apa? Yang pertama, kita perlu menerapkan sikap-sikap kepahlawanan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu pentingnya. Yang kedua, kita bisa menerapkan bagaimana cara membuat loop yang sederhana. Kita tidak perlu beli mahal-mahal kan? Tadi cukup dengan membawa kantong plastik dan air. Sudah jadi loopnya. Tidak perlu kamu pergi ke Pinom untuk mencari loopnya. Ya? Apa? Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang sikap-sikap kepahlawanan dari seorang Sultan Agung, kita perlu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat, ya, baik di sekolah. Kita perlu menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Contohnya berani, kan? Perlu kita terapkan. Jangan berani asal berani, ya. Yang kedua apa? Pantang menyerah. Nah, kita di sekolah juga perlu menerapkan sikap pantang menyerah. Yang pertama tadi sudah kalian bisa membuat laporan yang sederhana tentang apa tadi? Percobaan pengamatan cahaya dengan menggunakan loop. Tadi sudah maju ke depan, kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak lihat juga sudah bagus, ya. Tapi nanti untuk kedepannya jangan hanya barang satu orang saja ya. Nanti giliran lagi ya. Nah, itulah salah satu contoh penerapan sikap-sikap kepahlawanan berani. Nah, tadi DLT sudah bagus, berani maju ke depan, membacakan hasil dari kelompoknya. Rizky sudah bagus. Yang lain perlu lebih aktif lagi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca. Supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, langsung pulang ke rumah ya. Kita sekarang pulang. Dika. Terus pulang.